Bullion Bank Bullion Bank adalah bank yang khusus melayani transaksi logam mulia, baik emas maupun perak. Bullion Bank nggak hanya menerima simpanan logam mulia aja, layanannya juga berupa peminjaman dan investasi logam mulia. Beberapa bullion bank besar dunia yang masuk dalam asosiasi pasar bullion London diantaranya Bank of Nova Scotia, UBS Switzerland AG, Citibank, JP Morgan Chase Co, dan Morgan Stanley. Cadangan emas Indonesia yang tinggi disebut-sebut sebagai alasan utama mengapa bullion bank harus segera dibentuk. Produksi emas Indonesia menjadi yang terbesar ke-9 di dunia, yakni sebesar 180 ton pada 2019. Sementara itu, data Kementerian SDM mencatat total sumber daya emas di Indonesia mencapai 14,95 miliar ton. Peneliti di Center of Reform on Economics atau CORE, Peter Abdullah sempat menyebut kehadiran Bullion Bank akan menguntungkan industri logam mulia. Ia bilang, selama ini Indonesia tidak punya industri hilir yang mengelola emas. Bagaimana ya kiprah Bullion Bank tahun depan? Mampu nggak meraih kepercayaan dan keuntungan buat warga bertransaksi dan berinvestasi emas? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas? Waalaikumsalam Jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Oke, kita mulai. Silakan ada Pak Nurul untuk opening. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap semangat untuk mengikuti Zoom. Zoom kita malam hari ini akan membahas mengenai GAE 10 kali. Jadi kita harapkan Bapak Ibu yang memang belum mengerti ataupun ingin mendalami mengenai GAE 10, ini kesempatannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin boleh melalui kolom chat terlebih dahulu. Nanti akan kita bacakan saat sesi tanya jawab. Ataupun boleh nanti langsung open mic aja untuk penjelasan ataupun pertanyaannya. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya kepada Pak Herman, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nurul atas openingnya. Seperti biasa kita langsung mulai saja dan saya izin off kamera. Oke, hari ini topik kita khusus full menjelaskan tentang GAE ya. Nah, seperti apa GAE supaya kita kupas lebih detail, supaya step by step satu persatu kita matangin Bapak Ibu. Ya, oke, mari kita mulai. Saya share screen udah terlihat. Sudah. Sudah, Pak. Oke, selamat datang pada presentasi yang di mentoring oleh Angel Group Team ya. Oke, kita hari ini bahas tentang daya ungkit atau nilai tambah, yang mana di dalam sistemnya kita disebut dengan Goal Asset Enhance, Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu Anda semua mau meningkatkan aset Anda dan kekayaan Anda? Mau. Mau. Oh ya, setuju ya. Oke, pastinya harus dengan cara yang aman, Bapak Ibu. Tanpa risiko uang hilang, perusahaan legal, jangka panjang. Nah, inilah yang akan kita bahas tentang GAE. Karena di GAE, semuanya sistemnya ini aman, tanpa ada risiko uang hilang, perusahaan legal, dan bisa jangka panjang. Mari kita nilai bersama ya. Oke, caranya adalah, apakah Bapak Ibu mau diberi bantuan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak? Boleh jawab, respon. Sehingga kita dapat keuntungan 10 kali lebih besar dari kenaikan harga emas dunia. Mau nggak nih? Halo? Mau. Mau ya? Oke. Dong mau. Oh, pastinya. Nah, pastinya tanpa beban tagihan cicilan. Jadi, bantuan tadi tidak ditagih cicilan, tanpa ada risiko barang lelang, tidak ada risiko kerugian atau margin call,
Dan manajemen fee hanya 3,5% per tahun, itu pun dihitung harian, nantinya akan dikembalikan lagi ke kita Bapak Ibu. Nah, saya ingin meluruskan dulu, ya, ingin meluruskan dulu istilah tanpa tagihan beban cicilan ini kadang-kadang banyak salah dalam pemahaman. Karena orang berpikir ini tidak dikembalikan. Nah, orang sering berpikir, wah nggak ada tagihan berarti nggak perlu dikembalikan. Nah, itu pemahaman yang salah Bapak Ibu. Kita tetap akan kembalikan, tapi nanti setelah emasnya kita jual. Ya, jadi pengembalian bukan dari uang kantong, tapi dari penjualan nilai emas. Karena kalau nggak dikembalikan, itu nonsen ya, muluk-muluk nggak mungkin ya. Istilahnya ah, too good to be true orang bilang istilahnya ya. Nggak mungkin lah, itu terlalu muluk-muluk. Ya jelas kalau tidak dikembalikan bantuannya ya jelas itu menjadi muluk-muluk ya. Tetapi ini bantuan itu pasti kita kembalikan, tapi keuntungannya 10 kali milik kita. Nah, sebelum kita cerita lebih detail tentang GAE, siapa yang mendukung program ini? Nah, program ini didukung oleh perusahaan yang bernama Quantum Metal, Bapak Ibu. Quantum Metal ini adalah eksklusif distributor daripada perusahaan emas milik negara Australia yang bernama Pertmin, ya. Dan Pertmin atau Australia adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia, kadang-kadang nomor 3 bergantian dengan Rusia. Jadi ini perusahaan yang cukup besar. Kemudian kita pun adalah pemegang saham terbesar, artinya pemilik saham terbesar di tambang emas yang bernama Besra Gold. Besra Gold itu adalah tambang emas yang ada di Australia Barat, Bapak Ibu, dan kita di situ pemegang saham terbesar. Oke, itulah Quantum Metal. Selain Quantum Metal, program ini juga didukung oleh Bullion Bank. Ya, ini adalah bank internasional yang khusus mengelola jaminan emas, perak, dan logam berharga lainnya. Ya, nah inilah yang mendukung konsep GAI ini, Bapak Ibu. Ya, jadi kita didukung oleh dua lembaga yang cukup besar ya, yang cukup mewah ya. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan bantuan beli emas 10 kali lebih banyak ini? Nah, ini yang kita kupas step by step. Yang pertama, kita modal 1 unit sebanyak $250. Berapa gram? Mengikuti harga emas pada saat kita beli, harga market dunia. Dengan setor modal 1 unit, kita ditambahkan bantuan modal oleh sistem, yang mana bantuan modal ini asalnya dari Bullion Bank sebanyak 9 unit. Berarti 9 unit kali 250 nilainya adalah 2.250. Modal kita yang 1 unit ditambah bantuan 10 unit, maka dibelikan emas sebanyak 10 unit. Jadi modal ini hanya bisa digunakan otomatis untuk beli emas. Maka kita dapat emasnya 10 unit senilai 2.500 Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa paham ya. Jadi kita store 1 unit modal ditambah bantuan 9, maka dapat emas 10 unit. Emas 10 unit ini udah langsung sertifikat nama kita. Jadi saat beli ini ada sertifikat, maka di situ tercantum nama kita sebagai pemilik 10 unit ini Bapak Ibu. Nah, bantuan yang 9 unit ini itu tidak ditagih cicilan. Artinya Bapak Ibu nggak harus setor setiap bulan. Bukan berarti tidak dikembalikan ya, tetapi tidak ditagih cicilan. Oke. Nah, kapan ini dikembalikan? Dikembalikan setelah emasnya dijual. Emas yang mana? Emas yang 10 unit ini setelah dijual semua, ini dikembalikan, modal kita juga balik, keuntungannya dari 10 unit ini keuntungannya punya kita. Ya, padahal modal kita hanya 1 unit. Nah, itu. Jadi perusahaan ada keuntungan, nah perusahaan juga ada keuntungan nih, yaitu pada saat jual emas ya kita kan beli emas nih sama perusahaan, perusahaan dapat untung 3% dari harga market dunia Bapak Ibu, ya 3% saja. Sementara di luar sana kalau Bapak Ibu beli emas itu selisih harga dari market dunia kurang lebihnya 11%, ya jadi kita lebih murah. Selanjutnya dari 9 unit yang dibantu ini ada biaya manajemen fee. Karena ini manajemen fee untuk bank yang memberi bantuan modal. Kalian 3% ini untuk perusahaan Quantum Metal yang menjual emas. Ya, karena jual beli boleh untung.
Ini bantuan modal ini juga disepakati akadnya 3,5% per tahun. Tapi walaupun per tahun kita dibebankan harian, ya, nanti akan dikembalikan Bapak Ibu. Ya, jadi modal kita di awal kita bayar yang 1 unit, kita bayar manajemen fee yang 3,5% sebanyak 78, 3,5% dari 2.250, 78,7, maka kita bayar di awal $328 saja, tapi kita dapat emas senilai 2.500. Ya, kita dapat nilai emas 2.000. Kok bisa dapat nilai 2.500? Karena ada bantuan modal ini tadi Bapak Ibu. Ya, nah ini semoga bisa dipahami lebih jelas ya. Enak nggak Bapak Ibu? Hanya keluar 328, tapi kita berhak $2.500. Enak sekali. Enak sekali ya. Yang penting enak itu karena nggak ditagih cicilan. Tapi kalau tagih cicilan nggak enak juga tuh. Maka kita berhak keuntungan dari 10 unit ini walaupun modal hanya 1 unit. Sehingga kita bisa peroleh keuntungan 10 kali lebih besar dari kenaikan harga emas di pasar dunia. Nah, inilah cara step by step logikanya untuk bisa dapatkan keuntungan dari beli emas sehingga bisa keuntungannya 10 kali lebih banyak Bapak Ibu. Nah, ini sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi kita beli, kita dapat sertifikat ya. Di sini tercantum nama kita, tercantum nomor KTP kita, ini sah legal secara hukum Bapak Ibu ya karena diawasi oleh lembaga negara. Ini barangnya GAE 10, 1 unit, modal DP-nya 250, payment amount bantuan modal 2.250, keuntungan ini bukan keuntungan, profit rate ini sebenarnya manajemen fee ya, profit rates bagi hasil manajemen fee 3,5% per tahun yang tadi kita jelaskan, dan di sini langsung tercantum ada 38,23 gram ya. Setiap orang gramnya berbeda-beda ya karena pada saat kita beli di harga yang berbeda ya, harga emas kan bergerak terus, tapi setelah kita beli jelas berapa gram yang kita punya ya. Nah, ini kita beli di harga 65,38. Ini adalah harga setelah ditambah 3% Bapak Ibu. Ya, nah itu Bapak Ibu harus paham. Ya, jadi walaupun kita hanya modal $328, kita berhak 38 gram emasnya. Nah, ini sudah ada sertifikat. Artinya 38 gram ini punya kita Bapak Ibu. Walaupun kita juga punya tanggungan yang nanti harus dikembalikan. Tetapi itu tidak beban karena tidak ditagih. Oke, sampai kita jual. Oke, nah, ini kita lanjut. Kalau kita bandingkan beli GAE 10 dengan pembiayaan di bank, nah ini GAE yang kanan adalah pembiayaan bank lokal. Di bank syariah atau di sistem gadai di luar sana ada lembaga-lembaga keuangan juga yang bisa memberikan bantuan modal untuk beli emas Bapak Ibu. Ya, cuma yang membedakan di GAE ini selisih harga hanya 3%, sementara di bank lokal selisih harganya 11% Bapak Ibu. Mana yang lebih murah nih, GAE atau yang lokal? GAE. Karena 3%. Otomatis kalau harga di market naik 3% saja, di GAE udah balik modal. Tapi kalau di bank lokal harus tunggu harga naik 11% baru balik modal, belum untung Bapak Ibu. Nah, di GAE manajemen fee hanya 3,5%, tapi kalau di bank lokal manajemen fee-nya 10% lebih, bahkan bisa sampai 15% per tahun. Ya, mana yang lebih ringan Bapak Ibu? GAE apa lokal? GAE. GAE. Dan di GAE tidak perlu dicicil. Udahlah lebih ringan, lebih murah, tidak ada tagihan cicilan, tidak perlu dicicil. Sementara di bank lokal Bapak Ibu tiap bulan wajib cicil Bapak Ibu untuk program cicilan ini. Kemudian di GAE tidak ada risiko lelang. Di bank lokal kalau cicilan macet ada risiko barang dilelang. Di GAE kita untung bisa 10 kali lebih besar daripada kenaikan harga emas dunia. Sementara di bank lokal mungkin bisa untung, mungkin juga bisa rugi. Kenapa? Jika cicilan kita macet, ya pada saat harga emas lagi turun, maka barang kita akan dijual murah, ya dilelang, ya. Jadi otomatis bisa terjadi kerugian, Bapak Ibu. Ya. Nah, dari pilihan ini Bapak Ibu bisa lihat perbedaan mana yang Bapak Ibu pilih, GAE atau ikut sistem bank lokal konvensional.
GAE. GAE ya, sepakat ya. Oke, bagi yang menjawab berarti udah mulai cukup memahami Bapak Ibu. Oke, nah kenapa keuntungan bisa 10 kali lebih besar? Nah, kita jelaskan. Jika di market harga emas naik 10%, naik 10% di market, maka keuntungan kita bukan 10%, tapi 10% kali 10 unit, yaitu 100%. Kenapa kali 10 unit? Karena barang kita 10 unit, modal kita 1 unit saja. Nah, itu yang membedakan. Jika naik 20% di market, maka keuntungan kita bukan 20%, tapi 20% kali 10 unit, yaitu 200%. Sementara kalau kita beli emas di toko atau di mall, pada saat harga market 10% naik di market, kita belum untung Bapak Ibu. Ya, belum untung. Kenapa? Karena selisihnya 11%. Tapi di sini kita udah untung. Oke, nah seperti ini contoh. Ini harga real ya. Real market, kita lihat grafik ya. Ini di bawah ini terlihat tanggal 5 Oktober yang lalu tahun 2023 sampai 1 Desember 2023. Berarti beli di sini, beli di 5 Oktober, jual di 1 Desember. Berapa bulan ya itu ya? Oktober, November. 2 bulan aja Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu bisa lihat kenaikannya ke atas, di sini hitungnya 14%. Ini kenaikan market dunia. Nah, kalau begitu berapa keuntungan kita? Mari kita lihat. Karena di market dunia dalam 2 bulan naik 14%, kita kurangin dulu 14% dikurangi 3%. 3% dari mana? Dari selisih harga waktu beli emas, keuntungan perusahaan. Berarti 14 kurang 3 adalah 11%. Ini udah bersih. Nah, karena barangnya 10 unit, 11% kali 10. Maka keuntungan kita adalah 110% Bapak Ibu. Ya, dari modal. Jadi misalnya jika modal kita beli emas 100 juta atau 20 unit, maka keuntungan kita adalah 110 juta. Ini keuntungan kita. Untungnya aja. Jadi kalau kita jual modal yang 100 juta balik, ditambahin keuntungan 110, maka modal kita dapat kembali uang kita 220 juta. Bayangkan, hanya dalam waktu 2 bulan, 5 Oktober ke 1 Desember, modal 100 menjadi 220 juta. Mantap nggak nih? Mantap. Mantap Ya. kali. Dan pertanyaannya, ini untungnya oke, menarik, tapi resikonya bagaimana? Nah, yang lebih menarik lagi, di sini pada saat harga emas turun setelah kita beli, kita tidak ada risiko margin call. Ya, karena ini bukan trading seperti forex. Kita tidak ada risiko uang hilang. Ya, naik kali 10, turun juga dikali 10 Bapak Ibu. Ya, benar, turun juga dikali 10. Tapi di saat dia turun, nilainya bisa saja nol, tetapi tidak membuat uang kita hangus. Jadi resikonya apa? Kita hanya menunggu harga emas naik balik. Ya, karena di sini 100% yang 10 unit ini ada fisiknya Bapak Ibu. Yang 10 unit ini ada real 100% fisik yang sebanyak juga 10 unit. Walaupun modalnya 1 unit, tapi fisiknya tetap ada 10 unit. Ini yang membuat kita tidak ada risiko kerugian atau margin call, tidak ada risiko uang kita hangus. Risiko kita hanya menunggu harga emas naik kembali. Ya, nah ini contoh satu orang punya transaksi ini di Malaysia ya 80% dapat dalam hanya 41 hari dia dapat keuntungan 80% ya. Ini transaksi dia yang kedua dapat 77% dalam 41 hari, tapi ada juga yang 29% dalam 135 hari, lebih kecil. Jadi tiap transaksi ini beda-beda. Kenapa beda-beda ya? Karena pada saat kita beli di tanggal yang berbeda, harga emas juga berbeda Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia. Tapi 29% pun dalam 135 hari ini udah bagus juga nggak nih? Udah mantap juga nggak nih? Mantap. Mantap ya. Mantap. Kalau kita cairkan ke rekening kita, ya nggak ada masalah. Tidak ada batas, tidak ada limit, berapapun boleh. Sebagai contoh, ini pencairan di banknya 1 juta ringgit, sekitar 3 miliar langsung dia withdraw ke rekening, dan ini masuk. Ya, ini adalah screenshot rekening bank. Oke. Nah, transaksi GAE ini kalau di Malaysia Bapak Ibu karena mereka udah melakukan berkali-kali, berpuluh kali, mungkin ratusan kali, mereka udah nggak ada keraguan ya. Ini sekali invest 1 juta ringgit sekitar 3 miliar, beli sebanyak 652
652 unit ya, 652 unit. Modal 3 miliar. Kalau harga naik 10%, untungnya juga 3 miliar Bapak Ibu. Oke nggak tuh? Oke banget. Oke banget ya. Oke, nah ini dari Indonesia. Kalau tadi dari Malaysia, ini dari salah satu tim yang ada di Indonesia yang sudah mendapatkan profit. Kita boleh tonton videonya sedikit ya. So if you need perfect, I'm not built for you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So if you need perfect, I'm not built for you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oke, jadi jangan tunggu payout baru beli emas ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah GAE 10, ke depan akan di launching ya. Mungkin bulan Maret atau April ya Bapak Ibu ya. Setelah kita launching GM Bullion di Australia ya. Akan muncul yang namanya paket baru yang namanya GAE 20 Bapak Ibu. Nah, modal sama, satu unitnya 250 sama dengan GAE 10, tapi ditambahin 19 unit Bapak Ibu. Kalau tadi di GAE 10 kita ditambah 9 unit, di sini kita ditambah 19 unit, senilai 4750. Sehingga emas yang dibelikan sebanyak 20 unit atau 5.000 dolar. Satu dibantu 19 jadi 20. Oke, artinya dapat emasnya lebih banyak ya. Ini langsung keluar sertifikat nama kita. Nah, perusahaan hanya ambil keuntungan selisih 1,5% saja per unitnya. Kalau tadi 3% per unit, kalau ini 1,5% per unit. Mana yang lebih murah, Bapak Ibu? 1,5 Pak. 1,5. Iya, Mana yang lebih 20. untung? Yang 3% atau 1,5% selisihnya? 1,5. Nah, Yang Iya. lebih untung buat kita mana? Lebih untung ini Pak Iya, yang iya, 70. Oke, ya, artinya mudah sudah paham ya. Jadi kalau di market naik 1,5% saja, kita udah balik modal Bapak Ibu. Selebihnya kenaikannya dikali 20. Jadi ini jika di market harga naik 5% saja, maka potong selisih 1,5. 5% kurang 1,5 yaitu 3,5%. 3,5% ini udah bersih kali 20, yaitu 70% profit. Padahal di pasar dunia baru naik 5%, tapi kita udah nikmati 70% dari modal kita. Ya, dari modal. Oke. Manajemen fee sama secara persentase 3,5% per tahun, jadi 3,5% dari 4.750 ini. Karena bantuannya 19 unit atau 4.750 dolar, maka 3,5 kali 4.750 yaitu 166,25. Sistemnya sama, dibebankan harian, ya nanti akan dikembalikan. Jadi modal awalnya hanya 250 ditambah 166 untuk manajemen fee yaitu 416 dolar saja. Tapi emas yang kita dapat 5.000 dolar Bapak Ibu. Enak nggak tuh? Hanya dengan modal 416 dapat emasnya senilai 5.000 dolar. Enak banget. Pakai banget. Luar Nah, biasa. 19 unit ini tidak ada tagihan cicilan sampai kita jual yang 20 unit ini. Oke. Nah, jadi kita berhak keuntungan 20 unit ini walaupun modal 1 unit. Kalau 30 hari kita udah jual, maka manajemen fee ini akan dikembalikan yang 11 bulannya. Nah, yang 1 bulan aja yang dicas kemudian akan di-refund ke kita. Oke. Nah, ini 250.000 dolar, rupiahnya berapa? ya tinggal ikutin kurs saja. Ya 250 dolar ya, bukan 250.000 dolar ya, 250 dolar. Rupiahnya kalikan kurs bank aja pada saat itu. Ikutin kurs bank saat itu. Oke. Jadi nggak ada dolar spesial nggak. Kita ngikutin dolar yang ada di bank aja. Oke. Itu Kita lanjut. patokannya. Patokannya BI ya, Bank Indonesia. Oke. Beda kalau Money Game BO kan ada dolarnya
khusus beli sekian, jual sekian. Nah, itu kalau di sini nggak ada. Otomatis ngikutin dolar daripada Bank Indonesia. Oke, jadi di sini ada 3 jenis GAE Bapak Ibu. Ada satu lagi yang namanya GAE 5. Ya. GAE 5 ini dibuat untuk membantu orang-orang yang belum punya uang lebih. Ya, artinya diberikan harga terjangkau. Hanya $25 per unit. Kalau tadi kan $250. Kalau ini hanya $25 per unit. Manajemen fee tidak diminta di depan tapi di belakang setelah emasnya dijual. Ya, jadi kita hanya cukup sediakan $25 atau 300.000 sekian ya. Nah, tapi selisih beli jualnya 4%. Selisih harga market dunianya 4%. Ya, kalau tadi di GAE 10 kan 3% saja. Jadi modal yang ditambahin hanya 4 saja. Bantuannya hanya 4. Modal kita 1 dibantu 4, maka kita dapat emasnya 5 unit. Oke, nah mari kita bandingkan. Kalau GAE 10 tadi modalnya 250, manajemen fee-nya diambil di depan yang 3,5% untuk 1 tahun, tapi nanti setelah kita jual akan dikembalikan, akan di-refund. Nah, selisih harga jual belinya hanya 3%. Artinya lebih murah ya, kalau GAE 5 selisihnya 4%, di GAE 10 selisihnya 3%, dan bantuannya lebih banyak. Kalau tadi GAE 5 hanya ditambah 4, kalau di sini ditambah 9, maka dapat 10 unit. Nah, GAE 20 ya lebih dahsyat lagi, harga per unit sama 250, manajemen fee di depan sama. Nah, selisihnya hanya 1,5%. Jadi ini yang termurah GAE 20. Bantuannya 19, jadi dapat 20 unit. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mengapa penting emas Bapak Ibu? Kenapa kita penting emas? Ya. Oke. Karena selama ini Bapak Ibu tanpa kita sadari kekayaan kita, uang kita itu digerogotin ya, dimakan oleh inflasi Bapak Ibu. Dan inflasi itu sifatnya pasti, tidak bisa ditolak Bapak Ibu bagi orang-orang yang simpan uang. Ya, nah ini hanya cerita sedikit, ini berita surat kabar di tahun 73. Ya, ada seorang wanita muda, waktu itu di tahun 73 dia punya uang 1.200 yuan. Di tahun 73, 1.200 yuan ini bisa beli tanah 100 hektar atau bisa beli pabrik Bapak Ibu. Artinya kaya nggak dia saat itu? Bisa Kaya, beli Pak. tanah, bisa beli pabrik, ya kaya. Nah, tapi karena waktu itu dia masih muda, dia berpikir kalau uang ini dia pakai, dia foya-foya, habiskan waktu muda, nanti hari tuanya nggak ada uang lagi. Maka dia memutuskan uang ini ditabung saja. Nah, ditabung, disimpanlah di bank, mungkin dalam bentuk deposito dan lain-lain. Setelah 44 tahun, ini 44 tahun Bapak Ibu, dia udah tua nih. Dia butuh uang untuk hari tua. Maka dia mau ambil uangnya sudah menjadi 2.684. Dari 1.200 menjadi 2.684. Bertambah nggak ini uangnya? Boleh respon? Tadi 1.200, sekarang menjadi 2.684. Bertambah? Bertambah. Bertambah. Harusnya tambah kaya? Mbak, Pak. Harusnya bertambah kaya, betul. Tapi fakta membuktikan hari ini Kita tambah miskin. 2.700 yuan hari ini hanya 6 juta rupiah Bapak Ibu. Dapat apa 6 juta rupiah hari ini? Waduh, Pak. Yang tadinya dapat beli tanah 100 Sepeda motor hektar, bekas. beli pabrik, hari ini hanya 6 juta ya, yang hanya bisa buat makan Motor 1 second, bulan. Pak. Ya, makan 1 bulan mungkin oke lah ya. Habis Iya, setelah. Pak. Nah, inilah inflasi Bapak Ibu, sadar tidak sadar ya. Kita digerogotin oleh inflasi. Sebenarnya bukan harga emas yang naik. Ya. Tetapi mata uang kita yang jatuh Bapak Ibu. Tapi orang sering berkata, oh harga emas naik. Enggak, mata uang jatuh. Kenapa kita bilang mata uang yang jatuh? Karena semua barang naik. Semua barang naik, bukan hanya emas. Beras juga naik nggak? Naik, Cabai Pak. juga naik nggak? Sekarang naik. Gula naik nggak? Daging naik nggak? Kalau dibandingin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Naik. bensin, BBM naik nggak? Semuanya naik Bapak Ibu. Iya, Ya. Pak. Jadi bukan hanya emas yang naik. Tetapi kenapa kita pegang emas? Karena emas itu awet. Kalau kita simpan beras
bisa expired, beras bisa busuk. Ya, kita simpan cabai bisa busuk. Tapi kalau kita simpan emas, emas tidak bisa busuk. Emas tidak bisa expired, Bapak Ibu. Betul nggak? Emas kalaupun rusak, kalaupun patah, dia tetap berharga. Berharga. Betul, Pak. Ya, tidak mengurangi nilai. Nah, inilah uniknya emas, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Ya, makanya kita pilih emas. Kalaupun patah nilainya tetap kok. Ya, karena dihitung per gram. Dan dia disimpan makin lama malah makin bagus. Itu. Nah, dilihat. Nah, ini kita lihat bukti lagi ya. Kalau kita tanya Google, berapa harga emas per gram di tahun 1970? Cuma di angka 2000-an, Bapak Ibu. Di tahun 70 harga emas per gram itu cuma 2000-an. Kalau hari ini sudah 1 jutaan, ya. Nah, jika di tahun 70 Bapak Ibu punya uang 1 juta rupiah dan Bapak Ibu belikan emas, maka dapat emasnya 500 gram di tahun 70 dengan uang 1 juta. Nah, kalau sekarang harga 1 juta berarti sudah 500 gram. gram. Tapi kalau di tahun 70 Bapak Ibu punya uang 1 juta rupiah, Bapak Ibu letakkan di deposito di bank dalam bentuk uang kertas. Maka sekarang nilai 1 juta akan bertambah jadi 3 juta, Bapak Ibu. Tapi 3 juta hari ini untuk beli apa? Ya hanya dapat 3 gram emas, sementara dulu dapat 500 gram. Inilah perbedaannya sehingga kita perlu ya mulai mengumpulkan emas sebagai aset kita, Bapak Ibu. Ya, ini fakta nyata. Oke. Nah, mari kita lihat grafik. Nah, sekarang kita melihat nih bagaimana memaksimalkan GAE tadi agar menjadi aset yang besar ke depannya. Oke, ini grafik 5 tahun kita ambil. Ini waktu saya buat tabelnya tahun 2000 bulan September ya. Nah, kita mundur 5 tahun ke belakang. Nanti Bapak Ibu boleh buka sendiri grafik ini, mau hitung mundur 10 tahun belakang juga boleh. Ya, ini hanya buat ilustrasi dulu. Buat contoh. Beli di sini, jual sini, ini naik 5%. Beli sini, jual sini, naik 7%. Beli sini, jual sini 4,8. Ini 12%, ini 9%, Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun, September 2018 ke September 2019, ada 5 kali momentum nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali momentum untuk beli. Oke. Maka totalnya 37%, Bapak Ibu. Jadi kalau kita hitung, kita beli, ya, kita kurangin dulu keuntungan perusahaan 3%, ada 5 kali, maka ada 5 kali 3%, 15%. Berarti 37 kurang 15, 22%. Inilah bersih keuntungan kita dikali 10, berarti dapat 220% di tahun 2018 ke 2019. Nah, kemudian 2019 ke 2020 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali terjadi 6 kali momentum, Bapak Ibu. Tapi keuntungan di sini ada 8%, 8%, 11%, 9%, ini 4, ini 21, Bapak Ibu. Total 61%. 61 karena ini 6 kali, kurangi 6 kali 3. 3% ada keuntungan perusahaan. Berarti bersih 43%. Dikali 10 unit keuntungan kita. Berarti 1 tahun itu kita bisa untung 430%, Bapak Ibu. Nah, kalau saya ambil rata-rata aja, ya 100% boleh nggak kita untung? Kita ambil yang bawah, kita nggak ambil sempurna momentum ini. Karena bisa jadi kita belinya nggak dari bawah, tapi dari tengah, sehingga untungnya mungkin separuh. Atau untungnya 1/4 dari tabel ini. Boleh nggak? 100% aja setahun. Dari 6 kali transaksi ini kita hanya dapat 100% setahun. Boleh? Iya, betul. Karena ini ada 400 ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di September 2020 ke September 2021. Oke. Ada 7 kali potensi nih. 5, 9, 4, 6, 8, 4, 5. Ya, total 41% di total. Oke.
Kemudian di 2021 ke 2022 ya. Ini naik 4, naik 6, naik 4, naik 14. Setelah itu turun Bapak Ibu. Ini naik 6 juga, ini naik 6 Bapak Ibu. Jadi ada berapa kali ini? Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali transaksi Bapak Ibu. Ya, dan ini ada 6 kali juga. 9, 11, 10, 4, 4, 4 Bapak Ibu. Total 42. Nah, jadi dari sini saya hanya ambil angka bawah, ambil rata-ratanya 100% setahun Bapak Ibu. Nah, kalau kita compound ya dengan program ini, GAE 10 ini, modal awal 20 unit atau 100 juta. Tapi setiap kali jual beli saya hitung 25% aja profit. Ya, 25% saja. Setelah dikali 10, ya 25%. Artinya hanya perlu naik di market 5,5. Ya, sementara di prakteknya nih ada yang naik 9, ada yang naik 11, ada yang naik 10. Ya, kita rata-ratakan aja 5,5 dan kita rata-ratakan 1 tahun kita hanya dapat 4 kali. Ya, karena tadi di tabel ada yang 4 kali, ada yang 6 kali ya. Ada yang 5 kali, kita ambil 4 kali aja. Dan itu kita hanya ambil rata-rata naik 5,5. Oke, kita dapat 4 kali. Berarti 20 unit setelah naik dapat untung 25% kita jual Bapak Ibu. Terus harga turun kita beli lagi. Maka kita beli dapat 25 unit sekarang. Dari mana datang 25 unit? Tadinya kan cuma 20 unit. Modal awal kita 20, setelah kita jual kan ada untung tuh. Untungnya 5 unit. 5 unit ini kita nggak tarik keluar tapi kita gulung balik. Belikan unit baru. Maka modal awal 20 ditambah 5 unit dari keuntungan menjadi 25 unit. 25 unit ini setelah harga naik 25% kita jual. Ambil untungnya, terus kita tunggu harga turun, beli lagi. Maka menjadi 31 unit. Kenapa? Untungnya ada 6 unit, yang 25 ini ya tambah 6 unit, maka 31 unit. Dan seterusnya, setiap keuntungan ditambahkan ke unit Bapak Ibu. Maka di dalam 20 kali putaran, 20 kali jual beli, yang mungkin kita perkirakan kalau 1 tahun hanya 4 kali, berarti kalau 20 ada 5 tahun Bapak Ibu. Menjadi 1.388 unit, kalau kita rupiahkan 1.388 unit ini, maka nilainya adalah 7 miliar Bapak Ibu. 7,9 miliar. Yang mana tadi modal awalnya 100 juta menjadi 7,9 miliar. Oke nggak tuh? 100 juta jadi 7 miliar dalam waktu 5 tahun. Banget. Banget. Dan ini aman, tidak ada risiko uang hilang, risiko hanya menunggu. Maka kita wajib gunakan uang dingin ya untuk mutar ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau keuntungan kita 30% setiap transaksi? Dari 100 juta, setiap putaran 30%, maka 20 putaran menjadi 14 miliar Bapak Ibu. 100 juta jadi 14 miliar, mau nggak nih? Halo? Ini Mau. atau gimana? Mantap Oh, banget. nah, kita 30% dapat profit setiap putaran. Tapi selama 5 tahun ya? Ya, 5 tahun gulung terus. Kalau GAE 20 udah launching, kira-kira bisa lebih nggak dari 30 tahun? 2 kali lipat. 2 kali 30 lipat. tahun? Iya, 30 tahun, 5 tahun sebenarnya nggak lama sih kalau kita mau jalanin selama ini kita udah berapa usia kita, bagaimana cara kita bisa mendapatkan 100 juta jadi 5 miliar dan ini hanya transaksi-transaksi yang jual beli ringan aja sih. Nggak perlu capek-capek ke sana kemari ya. Nah ini, bagaimana kalau modalnya 30 unit modal awalnya, 150 juta. Setiap putaran 30%, jadi 150 juta modal awal. 20 putaran menjadi 21 miliar Bapak Ibu. Oke, mantap. Miliarder. Mantap kalau duitnya banyak. Inilah GAE Bapak Ibu. Mantap kalau duitnya banyak, ada uang dingin yang banyak. Ini menjadi satu peluang Bapak Ibu. Tapi kalau uang dinginnya belum banyak, dari QM pun ada memberikan solusi supaya dapat uang banyak ke depannya.
ada peluang bisnis ya, tapi kita nggak bahas hari ini. Ya, kita bahas di sesi yang lain. Oke. Jadi ini belinya langsung GAE. Bebas mau beli GAE, mau beli yang lain bebas. Oke. Kita selesaikan dulu, nanti boleh tanya jawab. Boleh, silakan. Ya. Bagaimana meyakini bahwa GAE 10 itu ada fisik emasnya 10 kali? Nah, ini perlu nih kita pastikan nih ya. Nah, selain adanya lembaga pengawas, yaitu lembaga syariah yang memang memonitor, ada kitab lembaga pengawas dari lembaga negara, kemudian ada kita udah dapat sertifikat patuh syariah untuk memastikan memang 100% ada fisiknya. Nah, maka pertanyaannya kan kita nggak bisa ngawasi, ya kan? Kita hanya percayakan pada lembaga. Nah, mari cara kita menilai, kita akan lihat dari fakta yang ada di market, Bapak Ibu. Seperti apa kejadian di market. Nah, mari kita lihat. Kita lihat langsung real market aja. Nah, ini ada tabelnya Bapak Ibu, ya. Nah, kita bisa lihat nih pergerakan real nih. Ini adalah market real, Bapak Ibu bisa klik trading view ya nanti ya. Tradingview.com, Bapak Ibu bisa lihat agak naik turunnya market. Oke, mari kita lihat ilustrasinya dulu ya. Di sini harga misalnya contoh kita beli di sini, atau saya mundur dulu lah 5 tahun belakang ya, beberapa tahun belakang lah. Saya mundur dulu dari tahun 2019 lah ya, kita mundur dulu. Nah, kita lihat dulu. Oke, Bapak Ibu. Nih Juni 2019 kita lihat ya. Juni 2019 ini kelihatannya beli di sini 29 Mei, jual di 2 September Bapak Ibu. Kita beli di sini naik berapa? 21% Bapak Ibu. Dalam waktu berapa lama ini 21% dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 4 bulan aja Bapak Ibu naik 21%. 21% di saat harga naik, orang rame-rame nggak mau jual. Harga naik tinggi, kira-kira orang rame-rame mau jual? Semua mau jual? Ambil Ya. untung? Rame-rame. Rame-rame mau jual Bapak Ibu. Dan keuntungan yang orang dapat dikali 10 semua. Ya, kurangin 3% lah. Katakanlah 18% kali 10. 180% keuntungannya aja nih. Pada saat orang jual, modal mereka akan mereka tarik, keuntungan mereka dapat 180%. Pertanyaannya, kalau emas fisiknya tidak ada, apakah mampu perusahaan bayar? Keuntungan Mampu. 180%. Mampu nggak perusahaan bayar? Kalau emas Langsung fisiknya scam. nggak ada. Ya? Kalau nggak ada bisnisnya langsung scam. Nah, langsung KO ya, betul nggak? 180% Bapak Ibu dikali sekian ratus ribu orang yang beli emas. Dan serentak orang mau jual Bapak Ibu. Sementara di saat turun perusahaan nggak terima duit. Ya, di saat turun perusahaan nggak terima duit, tapi orang malah memang ada beli, tapi di saat naik orang akan jual beramai-ramai serentak Bapak Ibu. Kalau emasnya tidak ada, satu kali naik gini aja perusahaan sudah nggak kuat nahannya. Ini kita lihat kejadian berkali-kali sudah. Nah, ini kita lihat November masih di tahun 2019 ke 24 Februari 2020 naik 15%. Orang beli di sini, orang jual di sini. Ya, hanya dalam waktu 3 bulan Bapak Ibu. Ya, otomatis kalau nggak ada fisik emasnya, nggak akan mungkin perusahaan mampu untuk membayar. Tapi karena ini sekali lagi yang 10 kali itu memang ada fisik emasnya, maka artinya emas fisik yang 10 kali itu dijual dulu, dapat uang dari penjualan fisik, barulah tarik bantuan, barulah keuntungan yang 10 kali lipat ini diberikan, ditransfer ke rekening. Ini Bapak Ibu lihat di sini histori Maret tahun 20 ke April. 1 bulan saja Bapak Ibu naik 17% Bapak Ibu. Ya. Nah, dan seterusnya. Ini terjadi berkali-kali ya. Terjadi berkali-kali. Saya nggak tarik garis semua. Ini juga kalau mau ditarik garis juga. Ini juga sudah untung. Beli di sini, jual di sini ya 9%. Banyak lagi. Nah ini. Sampai sekarang Bapak Ibu. Ini dari sini ke sini juga untung. Ini ke sini juga untung. Ini ke sini ke sini juga untung. Ya, ini sini ke sini juga untung, berkali-kali, berpuluh kali. Ini juga dari sini ke sini juga untung, ini ke sini juga untung, member bisa jual. Dan sampai sekarang Bapak Ibu. Transaksinya mungkin udah berpuluh kali atau ratus kali lah ya.
Dan perusahaan sampai detik ini tetap bisa bayar dan tidak goyah. Kalau begitu, bisakah kita pastikan emang ini ada fisik emasnya? Halo? Boleh sepakat ada fisik emasnya? Sepakat, Pak. Sepakat. Ini mampu bayar, ya sepakat ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah kesimpulan GAE 10 ini kita ambil satu kesimpulan. Apakah Bapak Ibu sudah punya aset yang bekerja untuk kita, yang menghasilkan uang untuk kita selama ini? Belum ada, Pak. Belum Baru ada. mulai, Pak. Sekarang nemukan Belum cara ada. nggak untuk bisa punya aset yang menghasilkan uang? Mau lah. Kalau dulu di luar sana konvensional zaman dulu kita mungkin berpikir beli rumah itu aset, berpikir beli tanah itu adalah aset. Benar, itu bisa dikatakan aset. Tetapi yang jadi masalah, asetnya tidak liquid. Pada saat kita mau jual rumah, itu cepat nggak terjualnya atau lama? Lama. Apakah mengikuti harga market? Tidak. Ah, Ini Kadang yang membedakan. jebol. Ya, jadi kalau yang udah pernah nyoba jual tanah, jual rumah, itu lama banget Bapak Ibu. Ya, dan Itu ada harganya pasti dipotong banyak sekali ya. Nah, baru bisa terjual. Tapi kalau emas hari ini jual berlaku harga emas saat itu. Mau harga emas lagi tinggi, mau harga emas lagi rendah, begitu kita jual menghasilkan uang Bapak Ibu. Dan aset ini di GAE 10 dikali 10 lebih banyak sehingga keuntungannya 10 kali lipat. Dan yang menarik saat harga turun tidak ada risiko uang hilang. Nah, ini yang membedakan aset emas ini. Tapi Bapak Ibu walaupun tidak ada risiko uang hilang di sistem GAE 10 ini Bapak Ibu wajib gunakan uang dingin. Ya, uang yang tidak akan dipakai 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kenapa? Dikarenakan kita nggak tahu nih kapan harga emas akan naik. Ya, kita nggak tahu kapan harga emas akan naik. Jadi kita punya risiko adalah risikonya waktu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus tunggu harga emas itu naik, barulah kita bisa tarik kembali uang kita berikut keuntungannya. Nah, dan sekali lagi yang perlu kita pastikan, transaksi GAE ini bukan investasi, tapi transaksi GAE ini adalah jual beli, Bapak Ibu. Nah, apa bedanya? Nah, orang sering nih, apa bedanya? Kan beli emas juga bisa dibilang investasi. Nah, di sini GAE itu jual beli. Sangat berbeda Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara investasi, itu uh, image-nya seperti ini. Kita taruh uang, kita nggak ngapa-ngapain, kita dibagikan profit atau dividen. Entah itu 5% sebulan atau sekian persen per tahun. Nah, itu kita dapat dividen, dapat bagi untung. Nah, itu disebut investasi. Atau kita beli tanah, kita beli rumah, dan itu tidak kita apa-apain. Orang anggap itu investasi, tapi nilai kenaikannya enggak. Atau kita deposito, itu dianggap investasi, karena kita dapat bunga. Ya, 5% atau 6% per tahun. Itu disebut investasi. Nah, orang akan di luar sana, apabila Anda bilang ini investasi emas, orang akan bilang nggak mungkin investasi bisa untung 100% per tahun. Bank aja hanya mampu kasih deposito 6%. Masa iya ada yang bisa dapatkan untung 100% per tahun. Ya. Tapi kalau kita bicara jual beli Bapak Ibu, orang bisa untung 100%, bisa untung 1000% pun bisa. Contoh apa? Banyak sekali contoh. Contoh, kita jual kopi. Kayak di luar sana udah rame kafe-kafe yang jual kopi. Ya, banyak-banyak brand. Modal kopi 5.000, dia bisa jual 20.000 nggak? Bisa nggak? Modal kopinya itu kan cuma kurang lebih 5.000 rupiah. Kita bisa hitung kok harga kopi berapa, harga gula berapa, harga susu berapa. bebas menjual. Tapi dia jual 20.000. Itu sudah 400%. Bayangkan, itu satu cup. Kalau ada 1.000 orang yang beli setiap bulan, oh udah berapa banyak keuntungan. Kan seperti itu. Nah, jual beli bisa untung berapapun kita mau. Tergantung kita. Tapi kalau investasi kita hanya taruh, kita tunggu naik, ya itu enggak bisa. Ya, nah itu faktanya Bapak Ibu. Nah, jadi kita di sistem GAE ini kita yang menentukan
keuntungan yang mau kita dapat dari pergerakan harga emas. Tidak ada paksaan harus jual di harga sekian, tidak ada. Harus jual tanggal sekian, juga tidak ada. Kita yang menentukan kapan kita mau jual, kapan kita mau beli lagi, ya. Jadi dia jual beli. Dan di sistem ini perusahaan tidak ada beban, Bapak Ibu. Ya, karena bukan perusahaan yang menanggung pada saat Anda untung, bukan perusahaan. Tapi perusahaan jualkan emas kita di pasar dunia, di market. Marketlah yang beli, artinya market yang bayar. Perusahaan tidak ada beban. Perusahaan hanya bantu kita jualkan emas kita dan mentransfer keuntungan ke rekening kita. Ya, jadi bukan tanggungan perusahaan, Bapak Ibu. Nah, jadi perusahaan tidak ada beban. Kalau perusahaan tidak ada beban, apakah ini bisa jangka panjang? Bisa. Oke. Bisa. Dan bantuan yang tadi 9 Long kali time. itu, bantuan 9 kali juga bukan uangnya perusahaan QM, tetapi uangnya Bullion Bank. Karena bank memang punya uang untuk dipinjamkan, Bapak Ibu, untuk membantu. Hanya dengan sistem kita nggak tagih cicilan dan manajemen fee lebih rendah. Nah, ini dia. Oke, jadi saya rasa tentang GAE sudah saya sampaikan. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang masih bingung tentang GAE, kita boleh kupas tuntas. Saya kembalikan dulu kepada admin kita malam ini, Mbak Nurul, silakan. Oke, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya mengenai sistem GAI 10 kali. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu ya. Ini ada dari Pak Ari. Sertifikatnya dunia atau dalam negeri, Pak? Oke, kita kasih contoh sertifikat. Sertifikat itu langsung kita dapatkan dari sistem QM ya. Nah, tadi kan nih ada nih sertifikat nih. Tapi walaupun dari sistem QM sendiri, sistem QM ini kan internasional ya Bapak Ibu ya. Tapi setiap orang itu mengikuti negaranya masing-masing Bapak Ibu. Ya, ini nama kita, ini KTP kita. Makanya saat kita mendaftar, itu wajib isi nama sesuai KTP, nomor KTP yang benar, di-approve dulu oleh manajemen. Jadi nggak bisa langsung transaksi sebelum di-approve ya. Jadi kita approve dulu ya. Terutama untuk pencairan uang kita nggak bisa kalau belum di-approve datanya. Jadi ini sertifikat ini di Indonesia itu juga diawasi oleh lembaga negara. Oke, dalam hal ini adalah Bapepti Bapak Ibu. Jadi, Screening nggak kelihatan, Pak. oh sorry. Ini tadi saya balik ke ini nih. Nah, tampilan sertifikat ini. Ya, yang mana di sertifikat ini tadi ada nama, ada nomor KTP kita, ada penjelasan, ini nomor transaksi. Dan semua transaksi kita ini Bapak Ibu tercatat di bursa. Ya, baik bursa dunia maupun bursa Indonesia, yaitu Jakarta Future Exchange. Nah, karena ini datanya tersimpan. Nah, ini. Oke, semoga bisa terjawab. Lanjut. Selanjutnya, ini dari Bapak atau Ibu Warka. Oh, bentar Pak. Ini udah hilang. Oh nih. Selama ini apakah QM pernah telat bayar cicilan ke Bullion Bank? Apakah QM pernah telat bayar cicilan? QM tidak bayar cicilan ke Bullion Bank, Bapak Ibu. Ya, tidak ada cicilan, makanya kita nggak ditagih cicilan. Jadi mereka punya kontrak tersendiri ya. Mereka punya kontrak tersendiri dan Bullion Bank hanya bisa kontrak itu dengan perusahaan yang punya tambang emas ya atau negara, Bapak Ibu. Bullion Bank tidak menerima, ini Bullion Bank internasional ya. Mereka tidak bertransaksi dengan orang awam seperti kita. Jadi kalau Bapak Ibu bilang bagaimana cicilan? Enggak, mereka kontrak. Jadi sebenarnya logikanya gini. Bullion Bank ini dia memberi fasilitas bantuan ini kepada Permin. Ya, Permin ini adalah perusahaan emas sekaligus penambang emas ya, yang mana stok emasnya sudah ada ribuan ton Bapak Ibu. Ya, jadi jelas stok emas sudah ready dulu di depan. Oke.
Permin memberikan fasilitas ini ke Quantum Metal karena Quantum Metal adalah eksklusif distributornya. Nah, dari sini Quantum Metal memberikan fasilitas ini ke kita. Nah, jadi di atas itu sudah ada sistem kontrak transaksinya, bukan sistem orang per orang. Jadi mereka sudah kontrak nih, tahun ini atau semester ini mau kontrak berapa. Nah, itu nanti bisa nambah lagi berapa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak cicilan-cicilan. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, berapa minimal uang dingin yang harus di-GE-kan untuk GAE 10? GAE 10 kurang lebih 5.100.000 ya saat ini ya. Itu setelah ditambah manajemen fee, GAE 10 itu modalnya kurang lebih 5.100.000. Jadi udah bisa beli GAE 10. Oke, lanjut. Selanjutnya, bagaimana caranya kita jual bahwa saat itu saat yang paling tepat waktu untuk menjual asetnya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi menggunakan bank daerah. Oh iya, Boleh ya. menggunakan bank daerah. Bebas banknya apa, yang penting bank itu bisa terima transferan dari bank lain ya. Kemudian bagaimana kita jual ya, tinggal klik terminate ya. Ini coba ya kita buka data dulu ya. Kita login dulu. Oke, untuk melihat kita lihat GAE list ya. Nah, untuk melihat pembelian-pembelian kita lihat GAE list Bapak Ibu. Nah, di sini ada list-list untuk GAE yang sudah kita beli. Ini modal GAE-nya 250, tadi per unit 250. Ini adalah nilai net cash out. Kalau saya jual sekarang, saya dapat 143. Artinya saya belum untung. Modal 250, kalau jual dapat 143 kan belum untung, masih rugi. Tapi walaupun rugi nggak ada risiko, tinggal tunggu nanti suatu hari dia naik lagi. Oke, ini adalah manajemen fee yang akan dikembalikan. Nah, ini yang tadi kita bilang, manajemen fee ini akan di-refund senilai ini pada saat saya jual. Jadi kalau saya mau jual, saya tinggal klik action, tinggal klik termination Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Klik termination, ya ini ada 1 unit, kita barangnya ada 1 unit, jadi kita masukin 1 unit, lalu kita submit. Kalau mau jual, sesimpel itu aja caranya. Ya, nanti akan masuk ke rekening kita. Nanti ada pilihan mau masukkan uangnya di float account atau langsung ke rekening. Cuma karena ini memang belum untung, saya belum jual. Nah, tapi saya boleh tunjukkan termination list, artinya ini data yang sudah saya jual. Ini di akun ini ada 2 kali ya. Ini saya dapat uang $507, ini saya dapat uang 408. Nah, kita lihat view rinciannya Bapak Ibu. Jadi di sini ada sertifikat jual beli juga. Bapak Ibu bisa lihat terminate 1 unit. Jadi kita tahu 1 unit modalnya berapa? 250 tambah manajemen fee 78 menjadi 328 itu modal. Ya, ini waktu itu saya beli 1 unit dapat emasnya 40 gram. Ya, kemudian ini manajemen fee dan setelah saya jual di sini Bapak Ibu bisa lihat saya dapat 507. Modal 328 dalam 4 atau 5 bulan saya dapat 507, oke nggak? Dari 328 jadi 507. Oke banget, Pak. Untung ya. Nah, itu. Ini bisa di print. Ini Bapak Ibu bisa lihat sertifikatnya. Nah, ini sertifikat terminationnya. Ya, jual 1 unit. 1 unit saya dapat 507. Padahal 1 unit itu waktu saya beli 250 tambah 78. Nah, ini. Ya. Nah, ini dia. Jadi semua laporan jelas di sini Bapak Ibu. Ini juga kalau saya klik view ya saya langsung klik print. Nah, ini. Modal 1 unit waktu saya terminate saya dapat 408. Lumayan lah ya. Nah, itulah cara jual belinya ya. Nah, itu semua udah tercatat. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya dari Pak Suprapto. Kalau kita punya GAE, tentunya kita harus memantau terus pergerakan naik turunnya harga emas.
ya nggak mantau terus-terus 24 jam gitu. Ini bukan trading forex ya. Kita cukup cek 1 menit aja kalau mau cek. Kalau nggak seminggu sekali pun juga nggak apa-apa kok. Ya, atau 1 hari 1 menit aja udah selesai. Ya setiap pagi bangun tidur cek udah selesai. Besoknya lagi cek lagi. Atau kita tunggu aja info di grup ya. Di grup kita akan apa? Akan ada memberitahu kalau harga naik atau harga turun ya. Nah, nanti tinggal cek udah untung apa belum. Jadi nggak repot kok di sini santai doang ya, nggak menghabiskan waktu, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, lanjut. Selanjutnya, UM ada tahapan dari GSA, GCA, dan GAE. Apa kita bisa langsung ke GAE? Itu bukan tahapan tapi pilihan ya. Kita bisa beli GSA, langsung GCA, kita boleh GAE dulu juga boleh. Bebas karena itu pilihan, bukan tahapan ya. Oke, lanjut. Oke, sudah Pak dari kolom komentar Ya, open ataupun mic. dari kolom chat, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung open mic saja. Ya. Silakan jika ada yang mau Silakan bertanya. Bapak Ibu. Silakan Pak open Herman mic. mau tanya Pak. Ya, silakan. Jadi seandainya kita beli GAE nih Pak, kemudian ternyata itu pas kita beli ternyata harganya sedang tinggi. Nah jadi Nah, setelah beli harga terus turun. Nah itu antisipasinya gimana tuh Pak? ya, yang pertama adalah tunggu harga naik. Oke, saya kasih contoh ya. Kita share screen. Kadang kita mau beli lagi juga takut gitu Pak, karena kan harga turun terus gitu. Nah, inilah yang harus kita pahami mindset. Makanya kita harus belajar. Apakah pernah harga turun terus? Artinya turun terus tuh nanti sampai kiamat nggak pernah naik tuh. Nah, sering salah pemahaman. Harga itu pasti naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Tapi semakin lama semakin naik atau semakin lama semakin turun. Coba lihat faktanya dulu. Boleh jawab saya, harga emas itu semakin lama semakin naik atau semakin lama semakin turun? Makin Semakin naik. naik. Makin naik. Makin naik. Nah, faktanya kan semakin lama semakin naik. Tetapi kenapa ada orang berpikir harga emas turun terus? Ini kan pemikiran yang salah, Bapak Ibu. Nah, inilah yang membedakan kita. Kadang-kadang kita uh, berpikirnya jangka pendek ya, karena mungkin efek daripada trading forex ya, sehingga rusak kita punya mindset, Bapak Ibu. Ya, padahal baru turun 1 bulan udah dibilang turun sepertinya udah turun terus seperti beratus tahun tidak pernah naik. Padahal baru turun 1 bulan. Ya, tapi kalau kita lihat mungkin bisa saja Pak harga itu turun lama. Nah, kalau turun lama bisa aja. Lama itu artinya mungkin 6 bulan, 1 tahun bisa. Contoh, kita lihat di sini harga naik 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 nih. Kita bilang nih, harga dari sini naik naik makin lama makin naik makin naik. Nah, yang tadinya kebanyakan orang itu awalnya dia takut beli Bapak Ibu. Nah, tapi setelah lihat naik, 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 wah naik terus nih katanya. Nah, terbalik lagi istilahnya. Kalau tadi bilang turun terus, dia akan bilang naik terus nih. Setelah harga tinggi, baru dia ikut beli. Nah, ini kalau kita nggak ada pemahaman nih bisa terjadi loh ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini dia beli nih di 2046 nih. Karena dia pikir naik terus. Dia belilah. Setelah dia beli, seperti pertanyaan Pak Rian, turun dia. Apes banget ya kita beli malah turun, 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 turun. Wah turun terus nih, nggak naik-naik nih. Mau beli lagi takut, kan seperti itu loh. Ya ada orang yang naik takut beli, turun pun dia takut beli Bapak Ibu. Jadi kapan belinya? Ada nggak yang begitu? Banyak saya temuin. Pak turun Pak, nanti saya beli turun lagi gimana? Takut ya nggak ada risiko kan di GIA. Kenapa harus takut? Beda kalau kita trading forex ada risiko uang hilang. Tapi di sini turun justru diskon kita harus beli. Nah yang jadi masalah kalau kita beli di atas terus kita tidak pernah beli-beli lagi di saat harga murah. Kan lucu harga mahal kita berani beli. Harga udah rendah kita takut beli. Nah ini persoalan pada mindset kita bukan persoalan pada harga emas. Ya. Nah
Udah turun dikasih diskon takut beli. Waktu harga lagi mahal-mahalnya berani beli. Nah, ini ya. Jadi antisipasinya justru pada saat harga turun beli lagi. Makanya di QM ini kita nggak perlu takut karena pada saat turun uang kita nggak hilang. Justru pada saat harga turun, harga dapat emas lebih banyak, lebih murah. Turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi. Jadi Bapak Ibu boleh beli bertahap. Setelah itu dia akan naik, naik, naik kembali Bapak Ibu. Nah, naik kembali. Nah, ini kita lihat grafik nyatanya. Ya, balik lagi ke 2046 tadi. Maka yang pembelian di 2046 Bapak Ibu belum untung. Tapi yang pembelian di bawah-bawah ini yang diskon-diskon tadi di sini udah untung 12%. Ya. Di sini udah untung kalau beli sini mungkin udah untung 19%, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, yang ini kalau kita beli di sini, kita jual di sini udah untung juga 6%. Oke lah. Turun lagi, beli lagi, ya kan? Ini mungkin dari sini turun naik lagi 6%. Udah lumayan. Jadi 1, 2, 3, 4 kali transaksi, 5 sama yang di atas. Yang paling atas kita nggak untung, tapi ada 5 di bawah ini kita untung. Dan untungnya bukan untung-untung dikit. Yang atas nggak untung, biarin aja dulu. Nggak ditagih kok. Ya, nggak ada tagihan. Nah, ini yang kita harus pahami. Nggak ditagih. Kenapa kita takut? Tapi di bawah kita beli lagi, di bawah kita beli lagi. Sehingga kalau kita gabungkan semua transaksi kita, untung apa rugi nih? Halo? Untung, Pak. Untung banget. Untung ya? Nah, Untung. jadi Bapak Ibu juga jangan sampai berpikir emas ini akan naik terus, atau jangan juga berpikir emas akan turun terus. Dia pasti ada saatnya naik, dia pasti ada saatnya turun. Jadi kita harus tulis di kertas strategi kita macam mana. Ya. Beli di saat sudah tinggi atau beli di saat turun. Saat turun. Di Nah, saat tapi turun. ada orang takut, Pak turun Pak, besok turun lagi jangan-jangan setelah saya beli. Ya turun lagi bisa terjadi pasti, tetapi nggak masalah. Turun lagi justru beli lagi. Saya lebih senang saat harga emas turun, Bapak Ibu. Kalau saat harga emas naik mah biasa-biasa saja. Tapi saat harga emas turun tuh saya lebih happy. Kenapa? Saya dapat harga jauh lebih murah. Saya tinggal tunggu dia naik, saya bawa tidur aja udah tunggu naik nanti jual. Ya kan? Dan Ada secara sistem semangat. bisnis pun, pada saat harga turun, bukan saya aja yang ramai beli. Di luar sana juga tim kita yang lain juga ramai beli, Bapak Ibu. Jadi bukan kita aja. Nah, saat tim kita ramai beli, komisinya juga banyak nggak? Naik nggak? Naik. Iya. Jadi harga emas turun itu lebih membahagiakan daripada harga emas naik, Bapak Ibu. Pada saat naik, saya hanya dapat keuntungan dari pembeli saya. Tapi saat harga emas turun, saya dapat beli lebih murah, saya pun dapat komisi lebih banyak. Nah, itu dia. Kalau kita jalankan bisnis. Nah, semoga terjawab Pak Rian ya. Ya, terima kasih Pak Herman. Terima kasih. Lanjut, boleh open mic. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung open mic. Oke, atau Malam Pak ini Herman. ada oh ya, silakan Bapak. Selamat malam Pak Nurdin ya. Iya, saya Nurdin, Pak dari Jogja. Oke, silakan. Saya mau bertanya tentang GAE yang kompon tadi, Pak. Iya, pertanyaannya apa Pak? Kan program ini kan diperkenalkan ke kita, para mitra itu kan udah sekitar bulan apa ya, 9 atau bulan 10 ya. Kita dikasih Oke. pilihan mau ikut di kompon atau mau ikut di program dealer gitu. Artinya kita pengen tahu ini Pak, yang sudah mengikuti program kompon ini kan sampai dengan 5 bulan ini saya lihat sudah ada apa mungkin bisa 2 atau 3 transaksi lah. Artinya Ya. kita minta info lah, artinya biar untuk penyemangat kita yang sudah berhasil mengikuti program kompon ini mungkin ada yang sudah bisa sampaikan ke kita gitu Pak, mungkin bisa sharing gitu Pak.
Oke, yang program kompon yang premium dealers club itu ya Pak ya, Iya, yang modal 30 unit ya Pak. betul. Nah, sebenarnya ini akan kita share waktu pertemuan offline nanti Pak di Jakarta dan Semarang. Aduh, kebetulan tanggal itu kita nggak bisa hadir. Ya, jadi datanya sudah ada, tapi nanti saya akan hitungkan, saya akan lihatkan marketnya aja. Ini saya lihat market, nanti saya akan bagi Bapak screenshot sedikit orang-orang yang sudah profit ya. Iya, Nah, iya. ini Betul. waktu itu ada yang diperintah beli di sini, jual di sini, Pak. Otomatis sudah untung juga ini. Nah, 10% kenaikannya. Dapatnya 10%. Secara market itu sudah terjadi beberapa kali. Ini juga beli sini, jual di sini itu sudah terjadi beberapa kali. Tapi saya coba, ini ada PowerPoint juga ya. Nah, ini. Tapi saya carikan dulu datanya. Data keuntungan nih. Ya. Nah, ini testimoni nih, Pak. Nih, angkanya nggak kelihatan tapi ini di keterangannya ini ya. Testimoni G10. Ini yang premium dealer club ya, Pak ya. Betul, Beli ya, ya. dengan modal 66.500 tanggal 3 bulan 10. Iya, Jual 75.500 pada tanggal 13 bulan 10. Hanya 10 hari, Pak. lari ya. Untungnya 9 juta. Ya. Dan karena di sini harga masih dianggap sangat tinggi, dari Premium Dealer Club belum menyarankan beli 100% dari total modal. Total modal yang sudah disediakan kan 150 juta. Tapi di sini diajak beli bertahap, bertahap dulu. Dibagi 3 lah, kira-kira bagi 3 tahap. Nah, ini ada juga yang testimoni di tanggal yang berbeda. Ini tanggal 4, jual tanggal 13, 8 juta hanya dalam waktu berapa hari ya, ini 2 bulan ya. Belinya tanggal 4 bulan 10, jualnya 13 Januari. Berarti ya kurang lebih 2 bulan lah ya, dapat 8 juta. Ya. Nah, ini ada Iya. beberapa kali momentum ya. Beli tanggal 18, jual 18 Oktober, jual 29 November. Disuruh beli 25 juta, ini 1 bulan 11 hari, dapat untung 2.800.000. Emang belinya dikit lah ya. Nah itu. Seperti itu Pak, kira-kira testimoni ya. Tapi nanti akan ada penjelasan detail di pertemuan Pak. Oke, oke. Artinya kalau kita ada rezeki ini, kita membuat program kompon sendiri, enggak masalah ya, Pak ya? Tidak Kan ada lebih masalah mau kalau ya. kalau kita bisa menganalisa sendiri ya nggak masalah. Juga apa Premium Dealer Club ini kan tidak mengelola uang kita. Kita yang kelola jual beli sendiri di account kita, cuma mereka memberikan sinyal aja ya Betul. Iya. bagi yang membutuhkan. Jadi program Dealers Club ini diciptakan dikarenakan kebutuhan member. Karena banyak member kita yang mereka punya uang, oke. Setelah mereka punya uang, tapi mereka nggak ngerti cara jual beli. Mereka nggak ngerti kapan harus beli, kapan harus jual. Tapi uang ada nih, ya karena banyak juga yang senior-senior yang udah pensiun, mereka punya uang, mereka mau kelola, tapi mereka nggak tahu kapan mereka harus beli. Sehingga mereka membutuhkan adanya bimbingan daripada yang lebih mengerti lah. Nah, itulah dibikin sistem Premium Dealers Club. Tapi bagi Bapak Ibu yang merasa, oh saya bisa atur sendiri, ya atur aja sendiri, nggak perlu harus masuk ke itu. Iya, iya. Jadi Premium Dealers Club itu untuk yang butuh lah ibaratnya. Ya, Iya. oke. Siap, siap. Oke, Lanjut. terima kasih, Ya, Pak Imam. Selamat malam. ya. Nah, iya. Lanjut. Bahkan Bapak Ibu ada yang mau tanyakan kembali, udah langsung open mic. Ada pertanyaan di kolom chat, Mbak.
lanjut ke konten terlebih dahulu ya Pak. Bagaimana untuk izin Bapepti dan OJK-nya? Oke, kalau pertanyaan masih ada sangkut OJK berarti orang baru ini yang nanya ya. Saya jelasin balik ya karena ini pertanyaan yang memang penting ya untuk dijawab Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat aturan lagi ya walaupun sebenarnya ini sudah perlu sedikit ini ya. Nah, kita lihat Sering peraturan Mbak. dikupas. Ya, Sudah kita sering dikupas. ya, tapi bagi yang baru kan belum dengar. Kita karena ini BOP untuk orang baru kita prioritas untuk kupas balik. Oke, kita lihat dulu peraturan tentang OJK-nya nih. Nah, karena biasanya kita kan tahu, wah ini investasi. Nah, dibilang harus ada OJK ya. Tapi tadi saya udah bilang ini jual beli, ini bukan investasi. Tapi orang bisa debat kalau tidak ada peraturan. Nah, ini peraturan ini Bapak Ibu bisa download langsung di websitenya bapepti.government.id. Ya, ini saya lagi online, saya bacakan di sini. Saya langsung ringkas, peraturan ini dimulai 15 Januari 2019. Ya, di sini OJK yang berbicara nih. Otoritas Jasa Keuangan akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi fisik emas digital pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka atau Bapepti. Bagi perusahaan yang sedang atau telah mengajukan permohonan pencatatan kepada OJK akan dikembalikan kepada Bapepti sebagai otoritas. Nah, jadi sekarang otoritas izin ini adalah otoritasnya Bapepti, bukan lagi OJK. Karena OJK sudah menyerahkan ini kepada Bapepti. Kenapa OJK menyerahkan ini kepada Bapepti? Karena ini adalah perdagangan. Ini adalah jual beli komoditi emas. Nah, sampai sini berarti terjawab dulu ya tentang OJK ya. Jadi sudah bukan ranah OJK lagi. Nah, peraturan Bapepti ini itu dibuat sangat komplit Bapak Ibu. Dan untuk mengurus ini butuh waktu 2 tahun lebih. Nggak bisa instan 1 tahun, nggak bisa instan 6 bulan, apalagi instan sehari 2 hari nggak bisa. Ini butuh waktu panjang, banyak syarat yang harus dilalui step by step. Bapak Ibu nanti bisa baca ini ya. Bisa baca sendiri. Jadi kita hanya jelaskan poin kesimpulannya aja. Yang pertama, step pertama mengaudit keuangan perusahaan pusat. Nah, pusat perusahaan kita kan di Malaysia ya, itu diaudit dulu. Setelah lulus, audit website Bapak Ibu. Nah, di audit website ini, Bapepti minta kita merubah. Karena dulu di awal, waktu awal diaudit, itu tidak ada rupiah. Jadi di website kita waktu itu hanya ringgit dan US dollar. Nah, Bapepti minta ini dirubah. Maka dirubahlah website itu bertahap 8 bulan makan waktu Bapak Ibu. Setelah selesai audit website, harus dibuat lagi sistem dokumen anti money laundry ya. Karena tim pengawas pemerintah tidak mau sistem ini digunakan untuk money laundry, cuci uang. Maka kita pun sudah lolos anti money laundry. Kemudian anti teroris, kita pun sudah lolos anti teroris. Tentunya nggak instan ya Bapak Ibu, berjalan step by step. Nah, setelah itu adanya kewajiban untuk setor modal. Nah, ini mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Ini semua Bapak Ibu nanti boleh baca aja ya. Nah, kita harus terkonek dengan bursa berjangka dan clearing berjangka Bapak Ibu. Ini matching perdagangan fisik emas. Ya, kita harus setor deposit ya, deposit emas dan deposit uang. Ya, ini mari kita lihat mekanismenya. Ntar saya carikan dulu. Nah, ini harus deposit 10.000 gram atau 10 kilo. Ya, yang diletakkan di lembaga yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah anak perusahaan Antam yaitu PT Brankas. 10 kilo ini 75%-nya harus fisik tetap. 25% boleh diperjualbelikan, setara kas. Tapi apabila sudah berkurang 2,5 kilo, berarti sisa 7,5, maka QM wajib mencukupkan balik ke 10 kilo. Nah, jadi itu yang disebut dengan setara kas. Setiap transaksi berkurang 2,5 kilo, tambah lagi jadi 10 kilo. Jadi nggak boleh kurang dari 10 kilo. Nah, itu dia. Kemudian adanya kewajiban setor modal awal. Nah, di sini juga ada tertulis setor modal awal 100 miliar Bapak Ibu. Ya, ini pun perusahaan kita sudah melakukan saat ini.
Ya, store fisik emas 10 kilo udah berjalan, store modal awal 100 miliar pun sudah berjalan. Setelah itu menyambung website QM Indonesia, khususnya website transaksi orang Indonesia ke Bursa Jakarta, Jakarta Future Exchange. Itu pun sudah terlaksana. Ya, karena kalau setor modal belum, setor emas belum, nggak akan mungkin orang bursa mau mengkonekkan. Dan kita udah terkonek dengan Jakarta Future Exchange, Bapak Ibu. Ya, nah, tapi bukan berarti kita beli emasnya di Jakarta Future Exchange ya. Tujuannya Jakarta Future Exchange adalah untuk mencatat saja, sehingga nanti lembaga negara bisa mengawasi dan mengaudit semua transaksi ini. Ya, dan saat ini semua persyaratan itu sudah terpenuhi. Oke, kalau saya ingin lihat kan tadi ada pembicaraan saya dengan Pak William, Country Management, yang mengurus ya, Country Management yang mengurus semua perizinan ini. Nah, saya boleh cek dulu. Nah, tadi. Oh, Nah, saya cek WhatsApp dulu ya. Oh, WhatsApp saya lagi terputus dari laptopnya. Saya konekin dulu nih. Bentar saya konekkan WhatsApp saya biar saya bisa liatin ya. Ya, teman-teman melihat by data ya, bukan hanya cerita saya gitu loh. Saya share screen dari sini aja deh. Oke, sudah nyambung dia. Nah, ini today. Sebentar saya share screen ya. Nah, ini percakapan saya dengan Pak William. Kebaca hari ini ya, today ya. Hari ini. Pak Ibu udah bisa lihat? Halo? Bisa Pak, bisa. Ya, terlihat. Ini dengan Pak William tadi hari ini. Selamat siang. Mohon maaf 2 hari ini pulang dari Malaysia sakit. Beberapa pertanyaan saya jawab satu persatu. Nah, ini yang tadi berdasarkan Bapak Pepti. Status sudah persetujuan. Oke, sekarang pengesahan dan tinggal penyerahan Bapak Ibu. Minggu depan saya akan follow up lagi kelanjutannya. Oke. Jadi udah tidak ada problem ya dengan perizinan, sudah disetujui. Sekarang tinggal pengesahan sedikit formalitas, nanti tinggal di online kan, tinggal penyerahan. Minggu depan mudah-mudahan udah selesai Bapak Ibu. Nah, ini pembicaraan dengan Pak William ya. Oke, jadi semua step by step itu kita udah lalui Bapak Ibu, semua syarat udah terpenuhi 100%. SK-nya pun sudah keluar. Kemarin dibilang Pak William tinggal tanda tangan. Ya, sekarang udah tanda tangan, sudah disetujui, tanda tangan, tinggal pengesahan. Nah, ini mungkin ada prosedur-prosedur ya dari lembaga negara, pengesahannya seperti apa, terus serah terimanya seperti apa. Nah, minggu depan lah. Kita tunggu kabar ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya tentang perizinan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung open mic saja, silakan. Ya, Ingin bertanya, Pak. silakan Pak Dare ya. Iya, mau nanya Pak, untuk websitenya sendiri dalam bahasa Indonesia kira-kira kapan ya Pak? Karena kita Ya. ini ada kesulitan untuk registrasi saat ini walaupun registrasinya gratis, artinya banyaklah kesalahan-kesalahan member-member yang belum memahami di bahasa-bahasa tertentu karena agak berbeda gitu Pak.
Terima kasih, Pak. Mungkin ya, ini saya hanya bisa jawab mungkin ya, karena kepastian itu hanya orang IT yang tahu ya. Tapi kita udah sering tanyain, Pak William pun sudah menyampaikan bahwa sebenarnya format baru dalam bahasa Indonesia sudah ada, tapi mereka tunggu lengkap baru diupload. Mungkin Maret atau April, Pak, bersamaan dengan GAI 20 nanti. Alhamdulillah. Ya, Mantap, mantap. Oke, terima kasih, Pak. Cuman ya, itu. Ya, sama-sama. Ya, bersabar dikit lah, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi ya, Pak ya. Iya, Pak, Siap, karena kita untuk siap. registrasi ini masih banyak kendala, Pak. Untuk registrasi Ya, itu walaupun ya, gratis kan registrasinya, cuman nah untuk apa ya, untuk KYC-nya itu banyak kali yang bermasalah, Pak. Gitu dia, Pak. ya, ya. Nanti kalau misalnya tim Bapak ada yang mau, oke, lihat KYC ada videonya kok itu, Pak. Ya, kebetulan juga ada juga tim kita satu Ya, tim nanti di bisa lihat. Pekanbaru kan, saling membackup juga kita. Jadi agak Ya, agak ekstra sedikit lah memang. betul, betul. Ya, Oke, sesuatu yang baru pasti kita perlu bimbing ya, Pak. oke, terima kasih, Pak. Oke, makasih. Lanjutkan pertanyaan berikut kalau masih ada. Bapak Ibu, langsung open mic saja untuk kali ini ya. Ada lagi, silakan open mic. Ibu Sri Murni nih di chatting ini, Ibu posisi di mana, Ibu? Apakah besok bisa hadir di acara Jakarta? Mau ikut compound? Karena besok kita akan ceritakan nih syarat-syaratnya untuk Indonesia ya. Karena yang kemarin Premium Dealers Club itu kita ngikut sistemnya Malaysia, di Indonesia udah ada keringanan yang lebih lebih sangat sangat cocok lah buat orang Indonesia. Oke. Jadi Bu Sri Murni kalau misalnya besok bisa hadir tuh di Jakarta atau di Semarang nanti ya. Oke. Sementara nanti kalau mau penjelasan kompon ini kalau mau ikut di Indonesia karena Ibu di Kalbar nanti bisa hubungin Mbak Nurul atau Kak Yohana aja ya untuk persyaratan. Mungkin untuk di daerah Jawa itu next setelah puasa kan ya Pak ya. Ya, kita akan ke Kalbar juga kok ini nanti. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lain? Silakan Bapak Ibu boleh untuk open mic saja. Kalau nggak ada, kita boleh sudahi. Karena nggak harus sampai 2 jam. Karena ini kita satu-satu poin kita maksimalkan. Ya, Sudah cukup ini Pak untuk Zoom malam hari ini. ya boleh. Kayaknya nggak ada Ya, lagi. Silakan Mbak oke, Nurul. terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Oh, ini ada pertanyaan masuk Pak dari Pak Maksimal, Sulaiman. maksimalnya Maksimal. nggak ada. Ya, namanya kita beli ya berapa uang kita ada. Minimalnya 1 unit, maksimalnya tidak ada batas. Oke. Pak Sulaiman ada ini ditanyakan kembali sebelum kita closing atau bagaimana? Sudah jelas? Ya, silakan Kak Oke. ditutup. Oke, mungkin itu aja untuk malam hari ini. Ini penjelasan mengenai GAE-nya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan kembali, silakan rutin untuk mengikuti Zoom setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya Pak ya. Iya, Iya, oke. hari Minggu ada Selamat training. Oh ya, hari Minggu ada training. Jadi kita Ya. harapkan Bapak Ibu bisa rutin, semakin memahami sistem, dan semakin sukses ke depannya. Amin. Amin, amin. Oke, Amin, selamat amin, malam. amin. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sukses semua. Ya, Salam sukses semuanya. ya, terima Sukses kasih. semua. Ya.